it when you told me, said you're it, yeah. I wish it wasn't so damn hurt. So leave me, yeah, but every touch is still. It's DJ. Luar biasa sekali rekan-rekan semuanya. Pastikan teman-teman Anda tetap berada di ruangan ini dan kita akan pandu. Kami juga akan ingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa nanti ketika pembicara sudah sharing kan, Anda boleh langsung bertanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda chat di ruangan host. Kami persilakan, apakah saya bisa berbicara dengan pembicara kita Bapak Kurniawan Barus? Selamat malam Pak Bekti, saya siap. Selamat malam, Alhamdulillah. Sudah berbuka puasa Bapak? Alhamdulillah. Oke, silakan Pak. This is your time. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa dan selamat pura-pura buka puasa bagi yang tidak menjalankan puasa. Nah, teman-teman, hari ini saya diberikan kepercayaan oleh New Univision untuk membawakan di acara Road to Core ini, di mana yang saya tahu adalah acara di Road to Core ini adalah mereka-mereka yang pesertanya sudah tahu, minimal sudah tahu sedikit tentang apa sih yang akan kita bahas sebelumnya. Nah teman-teman, ini adalah minggu pertama di bulan Mei, artinya kita sudah menjalani hampir 2 bulan work from home, ya, di mana pemerintah kemudian memaksa seluruh rakyatnya untuk bekerja dari rumah. Teman-teman, saya yakin, saya percaya COVID ini mempunyai dampak yang berbeda-beda terhadap kita. Dampak yang kadang-kadang kita merasa kok ternyata kok masih jauh. Bahkan ada beberapa WA yang saya lihat, saya ingin bekerja keras dan saya ingin bersungguh-sungguh untuk menjadi kaya supaya nanti di usia saya sebelum tua saya bisa santai-santai di rumah, tidak ngapa-ngapain, tapi uangnya tetap ada. Tapi sayang, sebelum kaya itu sudah terjadi. Teman-teman merasakan seperti itu apa tidak? Sebagian dari kita di Zoom ini, di ruangan meeting ini, itu sudah menikmati apa yang disampaikan sebagai, orang melihat itu sebagai jargon. Padahal di teman-teman kita di New Univision ada loh yang sudah mendapatkan hasil tanpa harus kerja lagi. Nah, pertanda ini, COVID ini apa sih? Teman-teman melihat ini sebagai apa? Sebagai sebuah cobaan kah? Atau sebuah tempat di mana Anda mengasihani diri sendiri, oh Tuhan, kok begini sih takdirmu, kenapa kok hidup saya harus begini? Apakah memang seperti itu? Anda tidak sendirian, Bapak Ibu, teman-teman semua, Anda tidak sendirian. Yang di lockdown itu bukan cuma Anda. Surabaya di lockdown, Jawa Timur di lockdown, Indonesia di lockdown, bahkan seluruh dunia hari ini mau tidak mau harus mengalami yang namanya lockdown. Sekarang tergantung dari Anda. Kalau saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya Univision pun sekarang ini lagi di lockdown. Kok bisa? Sebelum di lockdown namanya Univision, setelah di lockdown namanya New Univision. Ini sebuah pertanda buat saya. Saya tidak tahu ini apakah ilmu gatuk apa enggak. Tapi kalau saya melihat New Univision ini hadir di awal-awal ketika Anda Ketika Anda mulai memasuki fase COVID ini adalah awal di mana Anda bisa melihat ini menjadi sebuah, Anda mau beradaptasi dengan kondisi seperti ini atau Anda ingin menikmati ini sebagai sebuah cobaan yang Anda, ya, tergantung dari Anda. Kalau Anda memang betul-betul memang mempunyai rasa yang ini tidak bisa saya biarkan, apakah Anda bisa melihat jika COVID ini berkesinambungan sampai di akhir Desember, di 2019, akhir Desember, kira-kira apa yang akan terjadi terhadap pekerjaan Anda? Apa yang akan terjadi terhadap keluarga Anda? Apa yang akan terjadi terhadap kesehatan Anda? Entah itu kesehatan mental atau kesehatan fisik Anda. Ini sangat-sangat berpengaruh, teman-teman. Kalau saya bisa mengatakan bahwa di New Univision, saat inilah sebenarnya Anda harus menciptakan sejarah baru. Kalau Anda selama ini sering mendengar bahwa Univision ini, New Univision ini identik dengan yang namanya Pak Jenny, identik dengan namanya Pak Alam, Pak Adiguna, Pak Nathan, Mami Erika, Pak Uce, Bu Hanzila, Pak Henderson. Saat inilah
Anda bisa membuktikan bahwa Anda menjadi orang-orang pertama di New Univision seperti kami dulu membangun 6 tahun yang lalu. Di mana 6 tahun yang lalu kami mencari-cari apa sih formula yang paling pas untuk membangun bisnis ini lewat sistem. Saat ini Anda bisa membuktikan bahwa kalau saya bisa membuat strategi-strategi baru, entah itu dengan cara online, entah itu dengan cara apapun, entah pakai Zoom, entah pakai Skype, entah itu pakai apapun, Anda bisa menjadi orang yang selalu dikenang. Kenapa? Karena mungkin saja cara Anda akan dipakai oleh seluruh orang di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Anda tahu teman-teman kita, tim-tim kita sekarang bukan cuma ada di Indonesia, mereka ada di Brunei, ada di Jepang, ada di Hong Kong, ada di Korea. Dan ini benar-benar menjadi sebuah momentum bahwa Anda ini benar-benar mau jadi someone, orang yang mau dikenang sebagai seorang yang memberikan hasil positif buat banyak orang atau tidak. Saya teringat pada sebuah cerita. Cerita ini adalah di tahun-tahun 90 sekian, kita masih identik dan kita masih ingat sekali yang namanya peta, atlas. Ya. Kalau kita buka peta itu, ada beberapa garis-garis di dalam peta itu yang menandakan sebagai garis pelayaran. Ada sebuah garis pelayaran yang diciptakan oleh Christophorus Columbus. Apakah Christophorus Columbus itu adalah satu-satunya nahkoda yang menyeberang dari benua satu ke benua yang lain? No, ada Magellan, mungkin kita juga punya yang namanya kapal Dewa Ruci. Tapi sebenarnya adalah Columbus tercatat di sebuah peta dunia karena itu adalah jalan tercepat menuju Amerika saat itu. Nah saat ini Anda di New Univision, mana jalan tercepat yang Anda ciptakan, maka itu akan menjadi barometer orang-orang yang akan mengikuti Anda. Teman-teman semua, di dalam COVID atau di dalam sebuah tragedi atau musibah yang sekarang sama-sama kita nikmati dan kita terpaksa harus menjalani. Apakah Anda tetap memang mau beradaptasi atau Anda cari solusi? Kalau Anda mau beradaptasi, maka nikmatilah kondisi Anda saat ini, nikmatilah Anda di rumah saat ini, tidak ngapa-ngapain dan tidak menciptakan apa-apa. Kalau Anda mencari solusi, ayo, saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk berani. Berani apa? Berani memulai, Bapak Ibu. Berani memulai kembali. Berani membuat setting goals, membuat impian-impian baru, dan membuat cara-cara baru. Kabar baiknya adalah cara-cara itu kita sudah buatkan buat Anda. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda mempunyai cara yang bisa kita pakai dan kita kolaborasikan di Univision ini. Nah, teman-teman semua, kalau Anda saya ajak untuk berani memulai, apa sih yang harus Anda persiapkan di dalam memulai ini? Ketika Anda mulai berani, dan berani ini Anda perlu mempersiapkan mental Anda untuk berani. Kenapa? Anda harus mengetahui bahwa tidak semua orang yang Anda presentasi, yang Anda ajak di bisnis ini mereka harus mau. Kenapa? Ya karena kita bermain yang namanya faktor kali dan kita bermain yang namanya 20%, 80%. Apa itu? Ya yang namanya hukum Pareto. Hukum Pareto inilah yang membuat kita harus lebih banyak memulai, lebih banyak presentasi atau mulai banyak menciptakan hal-hal baru. Ketika Anda sudah mulai berani, maka Anda bisa menjadikan titik-titik awal setting goals Anda mulai jalan dari satu ke titik yang berikutnya menjadi step yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ketika Anda sudah siapkan mental itu dan Anda meyakini bahwa tidak semua orang yang Anda ajak harus ikut di bisnis ini, karena mau tidak mau, jika Anda berprasangka dan beranggapan dan berharap semua orang yang Anda ajak di bisnis ini kemudian mereka harus mau, kalau Anda ketemu sama seorang perawat dan perawat ini mau, kemudian perawat ini mengajak seluruh perawat di seluruh rumah sakit dan seluruh perawat di rumah sakit mau, kira-kira kalau terjadi COVID begini siapa yang akan merawat kita, Bapak Ibu? Atau mungkin dokter, siapa yang akan merawat kita? Atau mungkin kita ajak polisi dan Anda berharap semua orang polisi harus ikut di bisnis ini dan mau ikut di bisnis ini. Siapa yang mau jaga Pak di perapatan? Siapa yang mau tilang kita? Siapa yang mau buat lalu lintas ini menjadi lancar? Sehingga inilah yang membuat saya merasa bahwa kita memang harus mencari
Yang kedua adalah Anda harus mempersiapkan mental, yaitu kalau ada orang yang mau di bisnis ini, mereka pasti punya motif, Bapak Ibu. Apa motifnya? Motif yang kita cari adalah mereka yang memang sedang mencari solusi. Itu yang paling benar. Mereka yang sedang mencari-cari, dan mereka yang sedang gelisah, dan mereka yang sedang ingin membuat kehidupan mereka lebih baik. Ini 20% orang yang kita cari. Kenapa? Karena 80% yang lain itu punya motif. Contoh, motifnya adalah kalau saya ikut di komunitas orang-orang yang punya penghasilan, mungkin saya bisa utang. Tuh, Pak, kok bisa Bapak ngomong seperti itu? Iya, saya punya beberapa yang motif pertamanya masuk ke dalam bisnis ini adalah siapa orang yang bisa saya utangi. That's the point. Yang kedua adalah mereka masuk karena memang lagi kesepian. Mereka tidak mencari bisnis, tapi mereka memang lagi kesepian. Mereka lagi cari teman. Orang seperti ini masih bisa kita ajak kalau kita follow up. Motif yang ketiga adalah motif orang yang datang dan ikut ke bisnis kita adalah orang yang mencari prospek di dalam prospek. Anda harus benar-benar mengetahui ciri-ciri orang yang seperti ini. Ada. Saya yakin 100%, 20%-nya ada orang yang memang sedang mencari-cari prospek di dalam prospek. Nah, Bapak Ibu semua, sekarang saya mau bertanya, kalau kita bertemu dengan 10 orang, kemudian 22 orang memang sedang mencari, saya mau tanya ke Bapak Ibu semua, Bapak Ibu mengajak berapa orang ke bisnis ini? 2 orang? Jangan. Ajaklah 10 orang agar ada 2 orang yang mau kita brandingkan bisnis ini, kita ajari tentang bisnis ini. Kemudian setelah kita berani punya mental itu dan kita sudah tahu ada orang yang punya motif, tetaplah menebar dan tetaplah belajar dan tetaplah mengajarkan tentang hal ini kepada banyak orang. Tapi tetap saja bahwa ada orang-orang di luar sana yang mungkin sedang mencari-cari tapi Anda tidak tahu, atau mungkin Anda sudah pernah tahu dan dia sedang menunggu Anda. Kenapa? Mungkin saat itu dia sungkan kepada Anda. Saya sekarang sedang mencari-cari beberapa teman-teman lama saya yang sudah saya ceritakan tentang bisnis ini, dan mereka saat itu menolak. Dan yang saya sampaikan kepada mereka adalah, bro, bagaimana kondisimu sekarang? Iya bro, aku sebenarnya sungkan mau telepon sampean. Aku soalnya waktu itu kan sampean ajak, kamu ajak saya enggak mau. Nah, saya coba tolong ajarkan saya tentang bisnismu yang saya lihat saat ini. Kok semakin nyaman saya lihat kehidupanmu. Nah teman-teman, mereka itu mungkin sedang malu, lagi hopeless, tapi punya ego. Anda mungkin perlu rendahkan hati Anda untuk mulai menyapa mereka semua. Teman-teman lama Anda, mungkin tim lama Anda bisa ceritakan tentang hal ini. Anda bisa cari lagi mereka. Anda bisa say hello lagi pada mereka. Anda bisa WA lagi kepada mereka. Nanti saya kasih contoh satu, bagaimana saya cerita lewat WA, kemudian saya telepon, bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang saya pakai. Nah, mental yang yang kelima adalah Anda ketika ketemu sama orang yang punya keinginan mendapatkan solusi dari hidup mereka, mental yang Anda harus siapkan adalah Anda harus siap mengajarkan apapun yang Anda ketahui dari bisnis ini. Sehingga sikap seorang yang mau mengajarkan adalah sikap orang yang banyak tahu. Jika sikap orang yang banyak tahu adalah mereka yang memang sedang banyak mendapatkan informasi-informasi. Di mana saja informasi itu? Anda perlu juga cek lagi Univision Go. Mungkin dulu Anda pernah dengarkan Univision Go. Oh ya, sudah tahu saya Pak. Univision Go kan yang gini. Dengarkan lagi. Kenapa? Saya garansi, saya jamin. Setelah Anda mendengarkan kembali Univision Go, Anda mendengarkan kembali yang namanya ePro, Anda akan mendapatkan hal-hal baru yang bisa Anda bisa sampaikan kepada orang lain. Nah, teman-teman, ketika Anda sudah mulai dan siap memulai, saya mau tanya satu hal kepada Anda. Apakah motif Anda adalah mencari keuntungan atau mau membantu orang lain? Ini adalah 2 hal yang berbeda. Kalau Anda ingin mencari keuntungan karena ketika Anda bicara closing
dan ketika dia closing Anda mendapatkan overriding atau Anda mendapatkan komisi, maka ini tidak akan benar-benar kuat menciptakan teman-teman baru, tim-tim baru, para jenderal yang memang siap bahu-membahu dengan Anda. Karena seperti yang disampaikan Shirley tadi, Bu Shirley tadi, itu memang fondasi awal yang memang harus Anda ketahui dan kita sharekan semua kepada Anda tanpa satu pun yang kami tutup-tutupi. Kalau saya sebagai tim baru dan saya melihat bagaimana Bu Shirley itu bercerita tentang produk dan produk itu saya ketahui, maka 50% dari tugas Anda sudah selesai. 50% lagi adalah bagaimana Anda bundling dengan sistem, bagaimana sistem ini bisa membuat Anda bertumbuh, dan dari pertumbuhan Anda, tim Anda akan melihat Anda dan mereka akan ikut dengan Anda tanpa banyak bertanya. Nah, anggaplah sekarang Anda sudah memulainya. Saya tidak bisa memaksa Anda di dalam kondisi seperti ini untuk terus bertumbuh, untuk terus menggali, untuk terus mencari. Tapi ketahuilah bahwa Pak Jenik pernah bercerita bahwa seorang leader adalah mereka yang encourage continuously. Mereka yang selalu mencari-cari, selalu terus-menerus menggali, terus-menerus belajar. Nah, saat ini adalah saat Anda betul-betul belajar, di mana semua orang di New Univision, bahkan MDIT pun saat ini sedang mencari. Maka kalau skornya sama-sama 0-0, sama-sama 0-0, ya kita akan melihat cara siapa yang kita bundling dengan di New Univision yang bisa work dan menjadikan kita garis Columbus tadi. Kita akan mendapatkan sebuah garis di mana jalan yang paling cepat untuk menjadi MDIT di kondisi online, di kondisi COVID ini adalah cara Anda. Teman-teman semua. Keempat, ketika Anda sudah berani memulai, maka Anda harus membuka kembali daftar nama. Walah Pak. Kalau daftar nama mah offline dulu juga sudah sering, Pak. Iya memang. Karena itu adalah bahan baku bisnis kita, adalah daftar nama. Bahkan di Road to Core kemarin, Dr. Lagawa dengan begitu lantangnya, dengan begitu lugasnya, sudah membuat bagaimana caranya menambah lagi semakin banyak daftar nama baru lewat sosmed. Entah itu Instagram, entah itu Facebook, entah itu yang namanya Twitter. Anda bisa mendapatkan orang-orang baru. Ini loh perbedaannya antara offline dan online. Anda bisa betul-betul mendapatkan orang-orang yang fresh, orang-orang yang bahkan tidak mengerti di sini, dan mereka fresh dan ingin mencari. Nah, ketika Anda sudah mulai membuka kembali daftar nama, sebelumnya saran saya Anda harus setting goals Anda dulu. Apa yang Anda ingin ciptakan? Apa yang ingin Anda buktikan? Apa yang ingin Anda capai? Minimal sampai di akhir 2019 ini. Anggaplah COVID ini berakhir di 2019 ini. Maka saya punya satu slide. Ketika di offline, itu ada namanya gulungan leader dan ada yang namanya gulungan sistem. Gulungan leader dan gulungan sistem ini adalah di mana ketika Anda mulai melakukan presentasi, Anda ada di dalam sebuah gulungan leader. Kenapa? Karena mungkin Anda melibatkan mentor Anda, melibatkan sponsor Anda, melibatkan yang namanya leader Anda untuk membantu Anda melakukan presentasi, melakukan table talk mungkin, atau melakukan group meeting. Ini adalah cara offline. Kemudian di COVID ini, di kondisi seperti ini, ada caranya online. Ketika cara online kita lakukan, sebenarnya nggak ada bedanya. Kok bisa nggak ada bedanya? Ya jelas, kenapa? Karena gulungan leader itu terus harus jalan. Ini mesinnya harus jalan. Gulungan sistem sudah jalan, kenapa? Karena ada yang namanya bisnis talk online, ada namanya core vision online, core online, bahkan nanti ada MDIT dan entrepreneur online. Ini gulungan sistemnya sudah jalan. Tapi jika Anda mau membayangkan hal yang lebih besar di kedepannya nanti, Anda bayangkan jika di 2019 akhir nanti COVID ini betul-betul sudah selesai dan Anda bisa bermain dengan dua gulungan yang sama. Anda bisa bayangkan di offline saja gulungannya itu sudah semakin besar. Jika di gulungan online ini Anda juga terus memutar gulungannya. Gulungan offline jalan, gulungan online ini pun kemudian jalan. Anda bisa lihat, jika roda gigi
Dengan struktur seperti ini, Anda kalau seorang kontraktor atau Anda seorang operator alat berat, ini adalah contoh roda gigi sebuah traktor. Jika Anda melihat contoh roda gigi seperti traktor, kira-kira bisa mengangkat beban sebesar apa? Berapa ton beban yang bisa diangkat oleh roda gigi seperti ini? Ini yang saya maksud, bahwa seberapapun tinggi atau ya seberapapun jauh goals Anda, impian Anda, dengan dua gulungan leader gulungan sistem offline dan gulungan leader gulungan sistem online ini Anda terus berputar, saya yakin kalau kemarin kita menetapkan ada setahun orang bisa menjadi MDIT, kalau ini bisa terjadi, kok saya, memang belum bisa kita buktikan ya, tapi kok saya yakin sebelum 1 tahun pasti sudah ada orang yang keluar sebagai pemenang menjadi seorang MDIT. Teman-teman semua, apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan setelah ini, Pak? Saya tahulah namanya bisnis ini punya hasil yang besar. Kenapa? Oh, ada contohnya, Pak. Pak Jenik, Pak Alam, Pak Nathan, Pak Henderson itu punya income yang besar. Ada contohnya. Saya tahu, saya tidak ragu lagi terhadap bisnis ini. Tapi di kondisi online ini apa yang saya harus lakukan, Pak? Sama. Saya harus katakan bahwa yang Anda harus lakukan adalah sama seperti gulungan leader di offline. Anda harus menjadi motor penggeraknya. Anda harus punya yang namanya daily activity. Mesinnya jangan sampai berhenti. Daily activity berarti kan saya harus presentasi, Pak. Yes. Tapi kan nggak bisa, Pak, presentasi tanpa ketemu. Iya, online. Bagaimana caranya? Saya kasih rahasia. Dan rahasia ini, itu saya dapatkan rahasia dari Pak Henderson. Dan Pak Henderson ini memberikan rahasianya kepada Pak Adiguna, kepada Pak Nathan, kepada Bu Erika, kepada Pak Uce. Dan dari Pak Uce, Bu Erika dibocorkan kepada Pak Jenik, dan dibocorkan kepada Pak Alam, dan Pak Alam membocorkan kepada saya. Terus saya akan membocorkan kepada Pak Joko, dan saya akan membocorkan lagi kepada Pak Saiful atau Bu Silvi. Dan ini kita bocorin semua bareng-bareng. Jadi nggak ada rahasia. Di bisnis ini nggak ada rahasianya. Apa itu? Ya, Anda harus presentasi. Anda kan tahu ada 36 slide bisnis talk online. Ada 36 slide new wave business trend. Benar nggak sih? Ada yang itu nggak? Kalau Anda nggak tahu, saya kasih tahu. 36 slide. Dan Anda tidak harus menceritakan slide itu semuanya. Kenapa? Itu biarkan jadi tugasnya gulungan sistem. Yang Anda perlu ceritakan adalah dari 36 slide ini, apa sih, mana sih yang Anda feel untuk menceritakan kembali? Mana sih yang membuat Anda bersemangat untuk berceritakan kembali? Saya mengajarkan beberapa tim saya tentang bagaimana memulai presentasi di awal. Saya selalu memberikan contoh seperti slide saya yang satu ini. Tapi Anda mungkin boleh bertanya kepada sponsor Anda, kepada leader Anda, kepada mentor Anda, kira-kira cocoknya di mana Anda? Anda tidak harus mengikuti apa yang saya lakukan. Tapi saya punya satu slide yang betul-betul powerful untuk memulai presentasi. Mungkin bisa ditampilkan. Contoh ini, slide ini adalah slide yang saya dapat di Business Talk Online. Slide ini adalah slide yang ke-6, ke-7 kalau nggak salah. Saya men-skip 5 slide sebelumnya. Saya selalu memulai dari sini. Kenapa? Ini yang saya biasa tanyakan kepada orang-orang baru yang ada di grup saya. Saya tanyakan begini. Menurutmu, menurut Anda, menurut Bapak Ibu semuanya, kenapa Ronaldo punya asuransi? Apakah Anda percaya bahwa jika Ronaldo masuk rumah sakit, dia tidak bisa bayar asuransi atau tidak bisa bayar biaya rumah sakitnya? Apakah Anda percaya jika Lionel Messi ini sakit, dia tidak bisa bayar biaya rumah sakit? Apakah Anda percaya itu? Intonasinya selalu saya tanamkan di situ. Saya berikan intonasi yang tajam di situ. Menurut Anda, kenapa Ronaldo punya asuransi? Apakah dia takut tidak bisa bayar rumah sakitnya? No. Saya berikan juga yang namanya ekspresi. Nah,
Kalau Anda tahu bahwa Ronaldo tanpa asuransi dia bisa membayar biaya asuransinya, terus kenapa dia punya asuransi? Saya biasanya diem sejenak. Di kondisi ini saya diam sejenak. Saya memberikan ruang kepada prospek saya atau memberikan ruang kepada tim saya untuk berpikir, kira-kira iya ya, kenapa ya? Nah, di kondisi seperti ini, kadang-kadang beberapa celutukan saya berikan sama dia. Lah, kalau saja misalkan Ronaldo ini butuh biaya rumah sakit 300 juta misalkan. Kira-kira dia ini bisa bakal jual asetnya enggak? No. Nah, terus bagaimana, Pak? Iya. Karena Ronaldo ini punya asuransi bukan karena dia tidak bisa membayar biaya rumah sakitnya. Ronaldo ini punya asuransi karena dia tahu bahwa cara dia mendapatkan income, cara dia mendapatkan penghasilan itu adalah dari kakinya, sehingga kakinya dia asuransikan. Oh, begitu ya, Pak? Yes. Contoh, kalau misalkan Anda sekarang bicara tentang penghasilan, jika penghasilan Anda ini betul-betul ada garansi dari kantor Anda, dia akan dibayarkan seumur hidup kepada Anda. Mungkin Anda aman, tapi pertanyaannya adalah berapa gaji Anda di kantor itu? Kalau gaji saya misalkan di kantor itu 5 juta, walaupun seumur hidup saya dapat 5 juta, itu tetap masih kurang, Bapak Ibu. Tetap masih kurang. Sehingga saya menanamkan poin atau pesan kepada tim saya bahwa kamu punya satu asuransi, itu kurang. Ronaldo bukan cuma punya asuransi di kaki, punya asuransi kakinya. No, dia punya asuransi yang lain dan banyak. Karena semata-mata dia melindungi penghasilannya. Karena itulah kita selalu bercerita tentang yang namanya security income. Mengamankan penghasilan kita. Nah, ketika kita sudah punya program seperti ini, kita sudah punya pemahaman seperti ini, menurut Anda, banyak nggak orang-orang di luar sana? Banyak nggak orang-orang di luar sana? Coba Anda mulai sekarang berpikir, banyak nggak orang-orang di luar sana yang mengerti bahwa mereka tidak mempunyai proteksi terhadap penghasilan mereka? Ada nggak? Berapa kira-kira? Berapa orang yang Anda kenal yang memproteksi penghasilannya? Kalau Anda sekarang tidak bisa memberikan datanya, saya kasih datanya. Ini datanya. Di Indonesia, orang yang punya asuransi itu 6%, Pak. Anda mengerti? 6% orang-orang di Indonesia yang punya asuransi, 20%-nya itu yang tahu apa yang mereka punya. Artinya, dari 6% ini, 80% orang itu tidak mengerti kenapa dia punya asuransi. Atau orang dia punya asuransi tapi dia tidak tahu apa fungsi dari asuransinya itu. Berarti hanya 2% dari 6% ini mereka yang mengerti alasannya kenapa harus punya asuransi. Artinya saya punya pangsa pasar yang paling besar. Saya punya pangsa pasar yang paling gede yang kalau bertumbuh menjadi 10% aja di Indonesia, dan 10% ini saya hanya makan kuenya 1% dari pertumbuhan penghasilan, dari pertumbuhan asuransi di Indonesia, Anda akan menjadi orang nomor 1 loh di Indonesia. Anda mungkin juga bisa jadi orang nomor 1 di Asia Tenggara mungkin. Saya punya satu tim yang punya goals, yang punya dream, saya mau jadi nomor 1 di Asia Tenggara. So, ini bukan main-main, Bapak Ibu. Seorang yang punya future, yang punya pandangan future, dia akan melihat ini menjadi sebuah opportunity bisnis yang tidak pernah ada matinya, tidak akan pernah terkait sama yang namanya politik, ekonomi, no, enggak ada. Faktanya hari ini orang-orang yang sudah berpenghasilan di Allianz, penghasilan mereka stabil kok. Saya yakin itu, dan saya menikmati penghasilan stabil itu. Apalagi mentor-mentor saya, apalagi apen-apen saya. Nah, bayangkan jika Indonesia someday dipaksa menjadi seperti Jepang. 600% orang-orang yang punya asuransi di Jepang. Kira-kira kalau di Jepang 6% itu dari kapasitas berapa ribu penduduk atau berapa juta penduduk. Di Indonesia 2% atau 600% itu dari kapasitas berapa banyak jumlah penduduknya di Indonesia. Nah, kalau saya sudah menerangkan file ini atau slide ini, saya sekilas menceritakan tentang bahwa di Allianz ini hanya dua
peringkat, ada 2 level, ada 2 cara makan kuenya asuransi di Allianz itu. Kue pertama adalah kue bisnis eksekutif, kue yang kedua adalah bisnis partner. Kue bisnis eksekutif ini Anda hanya makan sampai 60 kali. Saya pakai bahasa makan ya, karena lebih enak. Maksudnya lebih enak kalau kita bayangkan ketika kita lagi berpuasa. Ya, jangan senyum-senyum. Kalau kita lagi berpuasa, ngomong makan tuh enak banget kan? Bener kan? Setuju ya? Nah, kalau kita berpuasa dan kita makan berapa persen dari kue asuransi ini, Allianz itu cuma 2. Nah, di bisnis partner, di yang kedua ini, Anda bisa makan kuenya itu seumur hidup. Seumur hidup, Bapak Ibu. Kok bisa seumur hidup, Pak? Ya, saya nggak akan membuka ini semuanya. Kenapa? Karena akan dikupas selanjutnya lebih besar, lebih banyak di acara bisnis talk online. Saya arahkan mereka ke gulungan sistem. Nah, kenapa saya mengarahkan mereka ke gulungan sistem? Karena saya masuk ke slide yang ketiga ini. Kenapa? Karena ini bisnis mau Anda jadikan bisnis yang sulit atau mau jadikan bisnis yang mudah. Kalau Anda mau menjadikan bisnis yang mudah, maka Anda harus bermain dengan sistem. Kenapa? Ketika dia mendapatkan dia mendapatkan sesuatu yang bisa dia pakai, yang bisa diceritakan kembali kepada orang-orangnya nanti, kepada prospeknya dia nanti, mereka akan lakukan cara yang sama dengan saya, mengajak mereka kepada gulungan sistem. Tugas saya hanya ketika saya membuka presentasi ini, saya mengajarkan presentasi ini, tujuan saya adalah mereka pinter dan cerdas, mengajak mereka ke gulungan sistem. Nah, di gulungan sistem ini yang saya ceritakan. Kenapa? Anda tidak kerja sendirian. Di sini kita sudah siapkan yang namanya bisnis talk online, rock to core, live today online, nanti someday core vision online. Ada edukasi entrepreneur talk, MDIT talk, semuanya kita siapkan. Untuk apa? Untuk membuat gulungan leader ini kita lempar ke gulungan sistem. Nah, teman-teman, kalau semuanya kita sudah siapkan seperti ini, saya mau bertanya kepada teman-teman, kira-kira sulitnya di mana bisnis ini? Kita siapkan mentornya, kita siapkan bahannya, Anda hanya ikut, dan mencoba untuk belajar dan melakukan sendiri presentasinya. Kenapa? Anda tidak bisa 100% tergantung pada gulungan sistem. Kenapa? Kelamaan. Bapak Ibu, terlalu lama jika ketika Anda hari ini presentasi orang, Anda menunggu 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan untuk mengikuti acara bisnis talk online. Kalau Anda sekarang presentasi orang di hari Rabu, Anda mau mengajak mereka bisnis talk online berikutnya di hari Sabtu, kelamaan. Anda bisa menciptakan gulungan-gulungan leader, Anda ikutkan dengan mereka kepada grup meetingnya mentor Anda ikut juga yang namanya setiap hari yang namanya daily activity itu Anda presentasi, setiap hari presentasi di grup meeting tim Anda, di grup meeting tim mentor Anda, nanti Anda bisa membawa 3 orang yang saya yakin 100% mentor Anda akan menggulung mereka, tetap menggulung mereka kemana? Ke bisnis talk online. Mereka akan digulung kembali di Road to Core online, digulung kembali di Core Vision online, digulung kembali ke Entrepreneur online. Ini semuanya buat Anda. Teman-teman, kabar baiknya adalah siapa orang yang bisa membuktikan bahwa sistem online ini sudah berjalan dan sesuai dengan keinginan kita. Belum banyak yang bisa membuktikan itu. Maka Anda perlu membuktikan bahwa, oh bener sih, iya tah, ini bisa nih, iya tah, bener tah. Anda harus punya itu, feel itu. Sehingga Anda tidak berhenti belajar. Kalau Anda ada orang ditolak, Anda ditolak orang, itu bukan karena Anda tidak layak merekrut, bukan. Bisa jadi Tuhan membuat Anda itu berpikir kembali dan belajar kembali apa yang kurang ya. Oh mungkin ini ya, Mungkin. Mungkin juga ada orang yang memang tidak mau dengan presentasi Anda. Mereka sudah disiapkan sama Tuhan itu menjadi rezekinya orang lain. Iya nggak sih? Anda benar-benar cerita dan orang ini cerita tertarik, ternyata closing sama orang lain. Kenapa? Memang dia diciptakan dan menjadi rezekinya orang lain, menjadi timnya orang lain. Anda tidak berhak di situ sebenarnya. Yang penting Anda lakukan yang sebenar-benarnya dan yang sebaik-baiknya. Nah, ketika Anda sudah memulai gulungan leader ini sendirian, dan Anda sudah paham, Anda harus cari tahu, Anda harus cari mentor Anda, dan Anda harus mau kesediaan Anda untuk
dibimbing sama mentor Anda untuk belajar presentasi. Terserah slide mana yang Anda pilih, slide mana yang Anda ingin ceritakan, itu terserah Anda. Tidak harus semua, karena kalau semuanya itu ada di Bisnis Talk Online. Ya, oke? Nah, kemudian pada saat presentasi itu, Anda juga harus memposisikan diri Anda. Sebagai apa? Sebagai orang yang layak diikuti. Kalau Anda cerita tentang sebuah bisnis yang income-nya 1 miliar, tapi Anda kaos kotang ya, kalau katanya Mas Anto itu kaos kotang, kira-kira ada yang percaya enggak? Ya mungkin dia percaya saat itu. Tapi nanti ketika itu selesai, dia akan berpikir, iya yo, itu tadi yang ceritakan saya tentang bisnis ini, kok cuma kaos kutangan ya? Gitu. Anda harus tetap rapi. Anda harus benar-benar terlihat sebagai orang yang punya tujuan hidup, punya jalan yang bisa membuat orang mau mengikuti Anda. Dan Anda memang harus layak dan pantas. Kemudian materi singkat Anda itu, Anda perlu bumbui dengan yang namanya edifikasi. Edifikasi itu ada di edifikasi terhadap mentor Anda dan edifikasi terhadap gulungan sistem atau irama bisnis yang ada di Univision. Nah, intonasi juga perlu, artikulasi Anda juga harus perlu, ekspresi Anda juga harus perlu. Gulungan sistem itu kemudian Anda follow up. Ujung-ujung dari bisnis ini, ujung-ujung dari presentasi, ujung-ujung dari gulungan leader, ujung-ujung dari gulungan sistem, ujung-ujung dari pertemuan adalah yang namanya presentasi. Ketika presentasi, sebelum presentasi Anda perlu follow up. Bagaimana cara memfollow up orang itu? Sebelum saya kasih tahu bagaimana cara memfollow up orang, saya kasih tahu ada yang namanya presentasi di dalam follow up itu. Orang-orang yang 70% itu perlu di follow up. Ada yang namanya 15%. 15% itu orang-orang yang Anda ceritakan sebagus apapun ceritanya. Bahkan Anda bayari, bahkan Anda mungkin gaji dia untuk ikut di bisnis ini. Dia nolak. 15% orang-orang itu menolak. Kok bisa, Pak? Iya. Dunia ini memang ada orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, itu memang untuk menguji kesabaran kita. Ada nggak di lingkungan Anda, orang-orang yang Anda mau ngomong opoy, apa saja Anda mau ceritakan, mereka nggak percaya? Ya itu termasuk orang-orang yang 15%. 15%, yang kedua adalah orang yang Anda ceritakan masih ngomongnya, walaupun ngomongnya plegak-plegu, ngomongnya terbata-bata, ngomongnya kayak gagap, mereka mau. Kenapa? Karena ada memang 15% orang-orang yang diciptakan Tuhan untuk membantu kita. Tapi ada 70% orang-orang yang kita follow up untuk apa? Buat saya, follow up itu bukan membuat orang tertarik, tapi follow up itu adalah membuat saya bertumbuh. Bagaimana saya bertumbuh sehingga pertumbuhan saya itu menarik orang lain untuk ikut dengan saya. Nah, apa sih sebenarnya yang Anda ceritakan ketika follow up? Follow up itu hanya ada 2 macam. Apa itu? Follow up itu adalah handling objection. Dan yang kedua follow up itu adalah startup. Startup adalah sesuatu yang saya sampaikan di awal tadi. Anda bagaimana caranya membuat daftar nama, dan dari daftar nama itu Anda mulai selektif untuk membawa mereka, mengundang mereka ke bisnis talk atau mengundang mereka untuk mengetahui lebih jauh tentang bisnis Anda. Ayo kita lihat. Saya ada contoh satu cara mengundang orang untuk mengikuti acara di Bisnis Talk Online. Pertama-tama saya tanya, gimana kabarnya bro? Terus dia bilang baik. Ini apa? Lagi kerja apa lagi nyantai nih? Gitu saya ceritakan. Terus dia cerita, iya ini lagi work from home aja nih. Walah enak yo. Terus dia agak ngotot nih, enak apanya bro? Iyalah kerja di rumah, tapi komisi atau gaji penuh, tetap. Wah. Nah, terus ini dia agak lama nih balasnya ini. Ya kurang lebih 1 menit apa 2 menit kalau nggak salah ya. Mungkin dia lagi mikir, ini orang mau ngapain nih gitu. Oh 1 menit ternyata. Ya nggak enak bro, lah sehari masuk, sehari off.
gajiannya jadi separuh loh bro. Loh kok bisa? Serius? Nah ini juga agak lama nih. Ya mungkin 2 menit mungkin ya. Tapi ini nggak sampai 2 menit karena saya potong. Oh enggak ya? Oh yang satunya. Oke tak telepon ya gitu. Dia nggak balas, saya telepon aja udah. Nah, nggak balas, saya telepon nih. Nah karena ngomongnya 2 menit, saya ngajaknya 2 menit, dan dia bilang oke bro, saya kasih link gitu. Nah ini. Oke, saya kasih link. Nah, saya akan menceritakan ketika saya telepon dia apa sih yang saya bicarakan. Saya bicarakan begini. Loh, bro, seingatku kalau kalau karyawan tetap itu walaupun dia di rumah, dia kan sebenarnya punya hak untuk digaji penuh gitu. Ya, itu mungkin kebanyakan seperti itu, Mas. Tapi saat ini kok saya tidak tahu apa pertimbangannya, tapi kami hanya digaji 50% gitu. Terus saya telepon, terus di dalam telepon saya itu saya bertanya, bro, andaikan saya bisa membantu nambali 50% kekurangan gajimu, umpama saya bisa membantu, saya kasih cara supaya 50% gajimu itu nanti bisa utuh lewat bisnisku ini, saya bantu, kamu bersedia enggak? Oh, ada tak bro? Bisa tak bro? Ya bisa. Bagaimana caranya? Ya kamu isi link ini. Gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan password Zoom bisnis talk online. Hanya begitu caranya teman-teman semua. Saya nggak tahu ini menjadi mudah apa enggak. Tapi sebenarnya mudah dan tidak mudah itu tergantung dari Anda mau melakukan apa tidak. Saya ingat tahun 2019 kalau nggak salah, ada salah satu, saya baca satu buku ya, dan buku itu membuka wawasan saya tentang ini mudah atau ini sulit, tergantung dari kita. Buku itu bertanya begini, menurut Anda, mandi itu pekerjaan mudah atau sulit? Saya langsung spontan, dalam hati, karena ini di buku ya, di buku, saya langsung spontan, mandi ya mudah. Kenapa? Ya mudah, karena saya tahu caranya mandi. Mandi itu masuk ke kamar mandi, buka baju, ngambil handuk, sabunan, sikat gigi, bla bla bla, setelah itu keluar. Yes, benar. Tapi pertanyaannya adalah, mandi bisa jadi pekerjaan yang sulit jika nonton TV menjadi prioritas. Setuju nggak teman-teman semua? Mandi menjadi pekerjaan yang sangat sulit jika nonton TV, nonton sinetron, nonton drakor, nonton DVD itu menjadi prioritas. Padahal jika Anda mau saja mengambil gadget Anda, membuka WA Anda, membaca status-status atau story-story WA teman Anda mempunyai banyak sekali prospek yang bisa Anda ajak. Anda hanya perlu bertanya, gimana kabarnya Pak? Gimana kabarnya Bu? Simple, just simple. Tapi Anda mau melakukan atau tidak? Maka ini yang menjadi pertanyaan adalah, bertanya kabar kepada orang lain itu pekerjaan mudah atau pekerjaan sulit. Dia menjadi mudah jika hari ini setelah acara ini atau besok pagi atau sambil Anda sahur atau sambil Anda berbuka puasa, Anda cari beberapa teman Anda dan Anda berikan selamat buka puasa ya Mas, ya Bro, ya Bu, selamat sahur ya Pak, ya Bro. Sesimpel itu Bapak Ibu. Karena saya yakin 100% di kondisi seperti ini orang sangat ingin berinteraksi dengan orang lain. Apakah Anda sudah begitu sombongnya kah sehingga tidak mau berinteraksi dengan orang lain? Apakah Anda sudah begitu sombongnya kah ketika Anda di WA orang yang sebenarnya mungkin Tuhan kirim buat Anda, tapi Anda bukanya 2 hari lagi? Oh, no. Sesombong itukah kita ketika kita punya WA itu centang birunya enggak ada,
Sehingga orang tidak mengetahui bahwa WA saya ini sudah dibaca apa belum. Memang ada caranya melihat WA Anda ini sudah dibaca apa belum, tapi buat orang lain itu menjadi pekerjaan yang sulit. Kenapa? Mungkin tidak tahu caranya. Maka di bisnis ini adalah jika Anda tahu caranya, bisnis ini menjadi sangat mudah sebenarnya. Semudah Anda memulainya, semudah Anda mau menjadi bukti buat orang lain. Nah, teman-teman semua, dari WA saya yang tadi, sebenarnya memulai mengajak orang itu kalau Anda sudah tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Orang sangat sensitif saat ini adalah ketika mereka ditanya tentang pekerjaan mereka. Jadi, tanyalah itu. Yang paling sensitif adalah saat ini adalah ketika orang ditanya tentang bagaimana kondisi keluarga mereka, bagaimana anak mereka, apa yang kamu rasakan ketika setiap hari sekarang ada di rumah dan berkumpul dengan keluarga. Mereka akan curhat, Bapak Ibu. Iya, saya suka, saya senang Bapak Ibu, saya memang menikmati ada di rumah. Tapi yang tidak bisa saya nikmati adalah apakah pekerjaan saya ini masih bisa bertahan sampai minimal 2019 berakhir. Anda harus punya sensitivitas tentang hal ini Bapak Ibu. Karena ini yang menjadikan Anda dapat poin. Kepedulian Anda mendapatkan poin dari orang-orang yang Anda kontak pertama kali. Jangan pernah ragu Bapak Ibu, Anda harus terus bergerak, Anda harus memang terus berusaha mendapatkan feel dari bisnis ini. Kenapa? Karena itu tadi, saat ini adalah saatnya Anda. Ini sudah bukan saatnya Pak Jenik, saatnya Pak Alam, saatnya Pak Henderson, saatnya Pak Nathan, saatnya Bu Erika. Sudah bukan saatnya Ko Mimi atau yang Bu Susan. Sudah bukan saatnya mereka. Saatnya Anda membuktikan bahwa di kondisi online ini, di kondisi COVID ini, Anda menjadi rising star. Nah, Bapak Ibu semua, saya mau menutup sesi saya ini dengan beberapa cerita. Saya menceritakan sering membuka-buka lagi yang namanya sosmed. Di dalam sosmed ini saya cari teman-teman saya yang sering dulu interaktif dengan saya atau orang-orang dari masa lalu saya yang saat ini masih berteman di Facebook. Mungkin Anda perlu mendapatkan pencerahan atau Anda mungkin perlu punya feel yang lebih terhadap mereka. Contoh begini, ketika saya membuka Facebook beberapa teman saya, ada tim saya dulu, bukan tim di Univision, bukan tim di Allianz, tim saya di Mata Pena Eventainment, di EO saya dulu. Mereka adalah pemain musik, mereka adalah anak band, mereka adalah orang yang hidup dari ngeband, dari band-bandan, orang-orang yang hidup dari menjual suaranya, orang-orang yang menjual seninya. Apa yang terjadi saat saya membuka Facebook mereka? Di Facebook mereka ini, mereka cantumkan sebuah nomor rekening. Dan saya tahu nomor rekening ini adalah nomor rekening yang masih saya simpan karena saya dulu membayar gaji mereka lewat rekening ini. Apa yang saya baca di situ? Di siaran langsung Facebook itu, dia mengatakan, "Hai teman-teman semua, kami ini dalam kondisi yang tidak bagus. Karena banyak sekali dan bahkan hampir semua event kami ditunda. Hampir semua klub-klub tempat kami mengisi acara itu tutup. Dan saat ini kami, band kami hari ini membuka donasi kepada Anda. Anda boleh request apapun, lagu apapun, Anda boleh request. Tapi mohon ya, seikutnya, ini nomor rekening yang bisa Anda transfer." Dan Bapak Ibu, sebenarnya kalau Anda mau berbagi Bapak Ibu semua, orang-orang yang sekarang sedang menunggu kerendah hatian Bapak Ibu untuk mengontak mereka, karena mungkin mereka sungkan dengan Anda. Bisa jadi dulu mereka pernah menolak Anda, sehingga dia merasa mungkin tidak pantas untuk memulai pembicaraan. Saat ini adalah saat di mana Anda membuktikan bahwa keteguhan hati, rasa peduli itu dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan di bisnis ini. Saya tidak melihat bisnis ini dari angka uangnya, Bapak Ibu. Saya tidak pernah melotot melihat penghasilan orang lain. No.
Tapi saya selalu merasa bahagia ketika ada orang dari tim saya atau dari orang dari tim yang lain itu mengatakan kepada saya, Pak, terima kasih loh Pak. Bapak telah menceritakan tentang konsep bisnis ini kepada saya. Saya tidak tahu jika 2 tahun yang lalu Bapak tidak menceritakan tentang hal ini, apa saya sekarang? Menjadi apa saya sekarang? Saya juga kemudian teringat kepada mentor saya, kepada Pak Alam, di mana beliau yang memfollow up saya, karena saya adalah orang yang susah sekali ditekuk. Saya orang yang memasang kuda-kuda, saya adalah orang yang selalu mencurigai siapapun yang dekat dengan saya, karena saya sudah terbiasa, saya sudah sangat terbiasa sendiri dari kecil. Saya adalah orang yang lahir tanpa orang tua. Maksud saya lahir pure yatim. Saya mendapatkan hasil, saya hidup hanya dari membantu ibu saya jualan kue. Ketika ibu saya jualan kue dan saya mengantarkan dari satu kios ke kios yang lain dan antarkan dari kios yang lain, semakin jauh sampai akhirnya bertemu terminal, dan dari terminal saya harus jadi kernet supaya uang taksi saya, di Papua namanya taksi ya, uang angkot saya itu tidak saya keluarkan, tapi saya malah dapatkan lagi dari sopir memberikan saya tip. Saya jadi kernet supaya saya tidak bayar tipnya taksi, supaya saya tidak membayar biayanya angkot itu tadi. Begitu saya lakukan selama 6 tahun SD itu. Saya jualan kue. Tapi pertanyaannya adalah, saya tuh tidak pernah merasa sedih terhadap hidup saya. Karena saya tidak pernah merasa tersedih terhadap hidup saya merasa hidup ini happy-happy saja, walaupun saya tidak punya orang tua. Sehingga muncul state mental di dalam diri saya bahwa saya hidup ini karena saya sendiri dan karena saya memang kuat. Saya diajar kuat oleh ibu saya dan saya tidak pernah percaya kepada orang lain. Sampai kemudian saya di follow up sama Pak Alam dan Pak Alam mengatakan kepada saya, ya kamu bisa hidup, Pak Barus bisa hidup dengan caranya Pak Barus sendiri. Tapi ketahuilah bahwa ketika saya mulai mengikuti apa yang beliau katakan, itu kondisinya bukan karena saya sombong, bukan. Karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi saat itu. Dari kondisi yang naik, kemudian dijatuhkan sampai tidak punya lagi daya, dan saat itu orang yang membuat saya berdiri adalah Pak Alam dan Pak Jemik saat itu. Saya tidak tahu kenapa ini perlu saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Tapi ini ada korelasinya dengan sebuah kisah di zaman Perang Dunia Kedua dulu. Di zaman Perang Dunia Kedua dulu itu di Jerman ada yang namanya divisi tentara, divisi artileri, divisi rider, orang yang di depan maju, dan ada yang namanya divisi perbaikan. Di divisi perbaikan ini isinya adalah orang palang merah, isinya adalah dokter, isinya adalah orang-orang yang punya ilmu tentang kesehatan, ilmu tentang pengobatan. Ketika perang itu berlangsung, divisi ketiga ini kemudian menggali, mengais-ngais orang-orang yang sudah meninggal dan mengklasifikasikan menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah mereka yang dikasih pita merah. Mereka yang dikasih pita merah adalah mereka yang sudah mati, mereka yang sudah meninggal di dalam tugasnya, atau mereka yang memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Pita yang kedua adalah pita kuning. Divisi yang ketiga ini memang mencari orang-orang yang bisa diberikan pita kuning. Pita kuning adalah pita yang orangnya sudah semaput, orangnya sudah betul-betul kelelahan, orang-orang yang sudah terluka berat. Tapi menurut pandangan mereka, menurut keahlian mereka, ini masih bisa diselamatkan. Dan yang ketiga adalah pita hijau, adalah mereka yang luka-luka ringan. Saya merasa saat ini, di 6 tahun yang lalu, saya adalah salah satu orang yang diberikan pita kuning. Diberikan pita kuning kepada dari mentor saya.
Mungkin saat itu terjadi perdebatan panjang Pak Jenik sama Pak Alam. Orang ini masih layak apa tidak diselamatkan? Mengingat orang ini yang mau diselamatkan adalah orang yang punya karakter kurang bagus. Orang ini adalah orang yang punya karakter mau menang sendiri. Orang yang mau diberi pita kuning ini adalah orang yang punya karakter tidak mau mengalah. Orang yang tinggi hati. Orang yang merasa bisa hidup sendiri dan orang yang merasa tidak perlu diatur-atur. Tapi saya tidak tahu apakah perdebatan ini segitu panjangnya. Yang saya tahu adalah ketika saya terbangun dari mimpi buruk saya terbangun dari kondisi yang betul-betul hopeless, betul-betul tidak bisa saya kendalikan lagi. Saya mendapatkan diri saya ada di dalam balutan pita kuning yang entah diberikan Pak Alam atau entah diberikan sama Pak Jenny. Dan saat itu yang saya rasakan adalah kenapa ada orang yang begitu peduli sama saya. Kenapa ada orang yang begitu benar-benar pingin saya bangkit. Yang even keluarga saya juga tidak. Bahkan keluarga saya tidak tahu kondisi saya seperti apa. Kondisi yang tiba-tiba punya utang 1,2 M, kondisi yang tiba-tiba harus bercerai dengan sesuatu yang saya bangun dulu. Karena memang saya gagal menjadi seorang ayah, saya gagal menjadi seorang suami dulu. Karena memang pengelolaan keuangan saya harus membuat saya harus berpisah. Kenapa? Saya selalu bertanya sama Pak Alam, sama Pak Jenny, saya ini apakah layak Pak diselamatkan? Bukankah saya adalah orang yang pernah melukai jenengan? Bukan sayakah orang yang dulu pernah melempar Pak Jenny dengan korek? Kenapa saya harus diselamatkan? Dan saat ini saya mengerti bahwa esensi dari bisnis ini bukan income Bapak Ibu. Esensi dari bisnis ini adalah ketika Anda bisa berdiri dan bisa menjadi mercusuar buat tim Anda. Saat ini mercusuar dari tim kita semua adalah ada di Pak Henderson. Kemudian mercusuar dikelilingi oleh Pak Alam, Pak Jenik, Pak Nathan, Bu Susan, C. Mimi, Bu Erika, Pak Uce. Mereka adalah mercusuar yang bisa menjadi panutan kita hari ini. Dan mercusuar ini saat ini sedang mencari jalan mana yang bisa membuat kita selamat dari kondisi seperti ini. Tapi ayo mari kita doakan Bapak Ibu semua bahwa ini akan selesai. Sehingga yang saya bayangkan gulungan leader dan gulungan sistem kita pada saat offline dan online ini akan menjadi sebuah gigi roda baru yang bisa mengangkat dan mengantarkan Anda kemanapun Anda mau. So Bapak Ibu, tetap semangat karena Anda tidak sendirian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.